Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sajidah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan PPL yang berlokasi di UMKM Yunita Chips, Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung. UMKM Yunita Chips merupakan UMKM yang dimiliki oleh Bapak Muhtar Mustafa yang memproduksi beberapa jenis camilan. Camilan-camilan tersebut diantaranya ada keripik pare, keripik singkong, stik bawang, dan juga balung ketek. Sebelum memiliki UMKM ini, dulu tepatnya pada tahun 1998, Bapak Muhtar merupakan salah satu penjual kain keliling. Tahun 1998 merupakan tahun di mana krisis moneter terjadi. Hal tersebut tentunya berdampak pada usaha yang dimiliki oleh Bapak Muhtar. Akhirnya, beliau harus memutar otak agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Awal mulanya, beliau memutuskan untuk berjualan kerupuk Raden yang biasa digunakan untuk pendamping ketika kita makan. Kerupuk ini dibuat sendiri oleh pemilik UMKM. Seiring berkembangnya usaha yang dimiliki, pemilik UMKM Yunita Chips mulai menambah dagangannya, yaitu kerupuk gambir dan kerupuk udang bawang. Berbeda dengan kerupuk Raden yang diolah sendiri, kali ini Bapak Muhtar mengambil kerupuk gambir dan kerupuk udang bawang dari produsennya langsung. Beliau mendapatkan produsen kerupuk gambir dari brosur yang tertera pada kemasan kerupuk gambir. Waktu terus berjalan. Pada suatu ketika, Mbak Kusna, anak pemilik UMKM Yunita Chips ini, mengikuti event yang memperlombakan camilan-camilan yang dibuat sendiri oleh peserta di IAIN Tulungagung. Kali ini, beliau mencoba membuat camilan berupa keripik singkong. Dari perlombaan tersebut, beliau mendapatkan juara 2 karena keripik singkong Mbak Kusna sangat empuk dan enak untuk dinikmati. Jika kita sedang mengikuti suatu perlombaan dan ketika itu kita mendapatkan juara, pastinya kita akan mendapatkan penghargaan. Ya, hal tersebut sedang dialami oleh Mbak Kusna. Beliau mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya. Beliau mendapatkan kesempatan untuk mengisi dagangan di Koperasi Mahasiswa milik IAIN Tulungagung. Koperasi Mahasiswa milik IAIN Tulungagung tentunya buka ketika mahasiswa sedang menempuh pendidikan. Nah, pada saat itu, Koperasi Mahasiswa ini tutup karena ada libur semester. Pada saat itu, produksi keripik sangat banyak hingga membuat pemilik kebingungan dan mencari cara lain agar keripik bisa laku. Akhirnya, pada saat itu Bapak Muhtar memutuskan untuk menjual sendiri keripik tersebut. Penjualan awal dilakukan dengan mengedarkan camilan-camilan yang masih ada stok tersebut ke toko-toko sekitar rumahnya. Selanjutnya, Bapak Muhtar juga menawarkan keripik-keripik miliknya ke toko-toko yang ada di Tulungagung. Penawaran tersebut membuahkan hasil yang sangat baik, hingga akhirnya produk-produk milik Bapak Muhtar masuk ke toko pusat oleh-oleh yang ada di Tulungagung. Selain itu, dagangan Pak Muhtar juga masuk ke pusat grosiran aneka camilan yang ada di Tulungagung. Oh iya, selain di Tulungagung, kini dagangan milik Bapak Muhtar sudah sampai Trenggalek juga loh. Seperti perusahaan maupun organisasi pada umumnya, UMKM Yunita Chips tentunya juga memiliki visi dan misi yang menggambarkan bagaimana tujuan dan arah mengenai keberlangsungan usahanya ke depan, serta prioritas apa yang akan mereka tempuh ke depannya untuk mewujudkan tujuan serta arah yang sudah dirancang sebelumnya. Visi dari
dari UMKM Unita Chips yaitu senantiasa mewujudkan industri camilan yang berkembang, kompetitif, dan mampu bersaing dengan pesaing secara sehat tanpa menjatuhkan satu sama lain. Sedangkan misi dari UMKM Unita Chips sendiri yaitu senantiasa memberikan camilan dengan kualitas terbaik untuk para pelanggannya, memberikan harga terbaik yang ekonomis dengan kualitas mutu yang terbaik untuk pelanggan, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Di samping hal tersebut, UMKM Unita Chips juga mengedepankan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, yaitu dengan keramahan para pegawainya dalam melayani transaksi pembelian di rumah produksi maupun transaksi ketika melakukan pemasaran. Selain itu, tujuan dari Unita Chips yaitu senantiasa ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di sekitar UMKM ini. Sebuah lembaga atau organisasi tentunya selalu ada yang namanya struktur organisasi. Ya, meskipun struktur organisasi tidak digambarkan secara resmi oleh lembaga atau organisasi tersebut. Struktur organisasi yang terdapat di sebuah lembaga sendiri mampu bertanggung jawab serta berwenang agar lembaga tersebut tidak terjadi perdebatan maupun kerusuhan akibat perebutan tanggung jawab serta kekuasaan. Sehingga adanya struktur organisasi ini mampu mengkoordinasi para anggota yang terdapat di dalam lembaga. Hal ini dilakukan agar senantiasa berjalan dengan baik dengan pembagian kerja serta tanggung jawab yang sudah terbagi untuk para anggota karyawan yang ada di dalam suatu lembaga. Pada UMKM Unita Chips ini, sebagian besar pekerjaan yang ada dibantu oleh para karyawan yang ada dengan jumlah sekitar 6 orang. Di mana struktur organisasi dari UMKM Unita Chips ini adalah sebagai berikut. Pemilik UMKM yaitu Bapak Muhtar Mustafa. Yang kedua adalah karyawan UMKM Unita Chips. Karyawan yang ada di UMKM Unita Chips ini terdiri dari 3 karyawan perempuan dan juga 2 karyawan laki-laki. Karyawan-karyawan yang ada di UMKM Unita Chips ini harus bisa melakukan semua pekerjaan yang ada di UMKM ini, dari mulai pengupasan bahan baku, pembersihan bahan baku, proses pembuatan, serta pengemasan produk. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau biasa disebut dengan PPL, gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021. Di mana kegiatan praktik pengalaman lapangan kali ini memang berbeda jika dibandingkan dengan pelaksanaan PPL sebelumnya. Untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19, pelaksanaan PPL kali ini dilakukan tanpa harus datang ke lokasi selama 1 bulan penuh. Pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan kali ini dilakukan dengan melakukan observasi atau penelitian. Mahasiswa disarankan untuk berkunjung di lokasi lembaga maksimal 3-4 kali. Selain itu, kegiatan berkunjung ke lokasi lembaga didukung dengan menggunakan protokol kesehatan, yaitu 3M, diantaranya mencuci tangan sebelum melakukan ataupun setelah melakukan pekerjaan. Yang kedua, memakai masker di setiap kegiatan. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak antar satu sama lain. Sekian video pelaksanaan praktik pengalaman lapangan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.